Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah media pembelajaran minggu ketiga ini membahas dua topik. Yang pertama, klarifikasi media pendidikan menurut para ahli dan juga jenis-jenis media pendidikan. Yang pertama, klarifikasi media pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gerlach. Gerlach mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama, media pembelajaran secara individual, yang kedua, media pembelajaran secara kelompok, dan yang ketiga, media pembelajaran secara massal. Yang kedua, menurut Santoso S. Hamajojo, ia mengklarifikasikan media pendidikan yang kaitannya dengan teknologi pendidikan menurut penggunaannya, yaitu yang pertama, media dan teknologi secara massal. Kita bisa menggunakan televisi, film dan slide, dan juga radio. Yang kedua, media dan teknologi secara individual. Kita bisa menggunakan kelas dan laboratorium elektronik, alat-alat oto-instruktif, dan juga kotak unit instruksional. Yang ketiga, media dan teknologi secara konvensional. 4. Media dan teknologi secara modern. Kita bisa menggunakan ruang kelas otomatis, sistem proyeksi berganda, dan juga sistem interkomunikasi. Yang ketiga, Edgar Dell. Dalam bukunya, yaitu Audiovisual Method in Teaching, ia mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh orang yang belajar. Dalam hal ini, Dell menyusun jenjang pembelajaran secara turut-menurut tingkat kekongkretan dan keabstrakannya. Pengalaman yang paling konkret diletakkan pada dasar kerucut, dan semakin ke puncak, pengalaman yang diperoleh semakin abstrak. Contohnya bisa kita ambil dari kerucut pengalaman Dell. Yang keempat, R. Murrell Thomas. R. Murrell Thomas mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, yaitu yang pertama, the real life expression. The real life expression itu ia bisa mengambil dari pengalaman langsung dalam satu peristiwa, mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, the substitute of expression. Dia mengambil tiruan berwujud model tiruan situasi, dan rekaman objek. Yang ketiga, word only. Dia mengambil dari kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan juga kata-kata yang ditulis atau dicetak. Yang kelima, menurut Brecht mengklarifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklarifikasikannya berdasarkan 1. Suara, 2. Visual, 3. Gerak. Menurut taksonomi Brecht, pengelompokan media pembelajaran menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama, media audiovisual gerak, yang kedua, media audiovisual diam, 3. Media audio semi gerak, 4. Media visual gerak, 5. Media visual diam, 6. Media semi gerak, 7. Media audio, dan 8. Media cetak. Baiklah, saya Dewi Pramesela dari kelompok 2 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media asli. Media asli atau spesimen merupakan objek sebenarnya yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Contoh, ketika sedang memperkenalkan salah satu hewan vertebrata, yaitu binatang laut, siswa secara langsung dapat menggunakan semua panca inderanya. Siswa dapat mengindrai bentuk, warna, ukuran, dan dapat pula meraba apakah halus atau kasar. Yang kedua, media awetan. Media awetan terdiri atas dua, yaitu awetan basah dan awetan kering. Awetan basah dibuat dengan cara merendam tumbuhan dan atau binatang baik secara bentuk utuh maupun bagian dalam larutan pengawet. Larutan pengawet biasanya mengandung alkohol dengan konsentrasi 50-70%, campuran formalin, asam asetat, dan alkohol, atau larutan formalin 4%. Awetan kering dibuat dengan cara mengeringkan tumbuh-tumbuhan, binatang, atau bagian-bagian baik dengan atau tanpa bahan pengawet. Yang ketiga yaitu media grafis. Media grafis yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, simbol, atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide,
mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Yang keempat yaitu model. Model merupakan media 3 dimensi yang dapat dilihat, diraba, dan mungkin dimanipulasi. Hal ini dibuat untuk membantu mewujudkan realitas. Berikut ini akan disajikan contoh-contoh media yang dikembangkan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, model dibuat karena alasan ukuran objek sebenarnya. Yang kedua, model dibuat untuk menunjukkan bagian dalam suatu objek biologi. Yang ketiga, model dibuat dengan menghilangkan bagian tertentu dari objek aslinya. Yang terakhir yaitu model disiapkan untuk dibongkar pasang. Yang terakhir yaitu media elektronik. Berdasarkan jenisnya, media elektronik dapat dikelompokkan menjadi media audio, media visual, media audiovisual. Contoh dari media elektronik yaitu overhead projector atau OHP. Yang kedua, proyektor slide. Yang ketiga, komputer. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.